Memang patut diakui ya, wajah itu penting. Terutama kalau Anda kena masalah. Kalau cantik dan ganteng, orang akan pasti membela Anda. Tapi kalau kamu jelek, kayak saya ini ya, sorry lah ya, orang lihat pun mau muntah. Contoh nyata tentang kasus orang cantik atau orang ganteng. Nah, ini nih kasus yang lagi viral. Pria ganteng bernama Cameron Herring berumur 21 tahun yang didambakan oleh netizen berkat ketampanannya. Meskipun di balik kasusnya, yaitu balap liar di Florida, dia menabrak dan membunuh seorang ibu dan bayinya yang baru berumur 1 tahun. Sungguh sedih ya kasus ini. Tapi lucunya, kegantengan Cameron Herring viral di Indonesia dan banyak netizen yang memberi dukungan kepadanya, terutama kaum hawa. Kayaknya habis ini aku juga pergi operasi plastik deh, biar pada subscribe ke channel aku kan kalau aku ganteng. Anda di acara Monton, Raymond nonton, kita bersama Doge. Mari kita jadi ganteng. Jadi, kasus Cameron Herring ini berawal pada 23 Mei 2018. Ketika dia masih berumur 18 tahun itu. Ceritanya, si Cameron ini mau pergi gym bersama temannya bernama John Barrinell. Cameron membawa Ford Mustang, hadiah kelulusan SMA dia, dan John membawa Nissan Altima berwarna emas. Nah, pas itu mereka lagi bersama-sama di lampu merah di Gandhi Boulevard. Dan entah kenapa mereka jadi pengen balap-balapan deh. Biasalah, namanya juga anak muda kan yang punya mobil, mau keren-kerenan gitu guys. Apa karena efek kebanyakan nonton Fast and Furious ya? For family. Mereka pun melakukan balap-balapan. Siapa yang sampai duluan dia menang deh. Walaupun nggak tahu menangnya dapat hadiah apa ya. Mereka pun mengemudi dengan kecepatan lebih dari 160 km per jam. Itu kencang banget loh guys. Dan saling menyalip-nyalip ya. Dan ternyata di depan dia ada seorang wanita berumur 24 tahun sedang menyeberang jalan sambil mendorong troli dengan bayinya yang baru 1 tahunan. John pun pindah ke jalur kiri, tapi Cameron tak sempat mengelak dan akhirnya kecelakaan maut pun terjadi. Mobil Mustang dari Cameron Herring menabrak wanita bernama Ray Singer dan bayinya Robinot. Dua nyawa hilang di persimpangan Knights Avenue. Berdasarkan seorang saksi, kedua mobil tersebut melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Mobil Nissan melesat ke jalur kiri untuk menghindari menabrak pejalan kaki, namun mobil Mustang membelok ke kanan untuk menghindari mobil Nissan dan akhirnya menabrak pejalan kaki itu. Cameron dan John pun ditangkap pihak kepolisian dan dijatuhkan denda berupa biaya ganti rugi senilai 6,4 juta US dollar kepada keluarga Ray Singer dan Robinot, di mana keluarga Cameron wajib membayar 6 juta dolar dan keluarga John membayar 400.000 US dollar sebagai bentuk ganti rugi untuk keluarga korban. Meskipun ya keluarga Cameron merupakan keluarga yang cukup kaya raya, di mana mamanya bekerja di perusahaan asuransi dan bapaknya seorang fotografer / editor. Mereka aja mampu menghadiahkan mobil Mustang kepada anaknya yang baru lulus SMA. Oh, kaya. Tapi mereka akhirnya harus menjual rumah untuk membayar denda tersebut. Iyalah, 6 juta dolar loh. US dollar. Berapa miliar rupiah itu? Ngeri aku bayangkannya. Dan bukan hanya masalah bayar-membayar saja. Persidangan tetap berlanjut guys. Suami dari korban pun pernah menyatakan bahwa dia sangat sedih dan terpukul atas kejadian ini. Ditambah lagi dengan pelaku, Cameron dan John. Mereka masih bebas dan berkeliaran di luar sana dan belum mendapat hukuman. Setelah melewati berbagai macam sidang, akhirnya pada April 2021, persidangan menyatakan bahwa Cameron Herring dan John Barrinell bersalah. Mereka bersalah atas kelalaian diri mereka, melakukan balap-balapan liar, dan juga kesalahan mereka menyebabkan seorang ibu dan anak terbunuh. Cameron Herring dijatuhkan hukuman 24 tahun penjara. Sementara John dikenakan hukuman 6 tahun penjara. Kenapa John juga kena? Padahal John kan nggak nabrak. John Barrinell didakwa dengan kejahatan yang sama dengan Cameron karena John adalah yang pertama mengajak Cameron untuk balap-balapan. Meskipun akhirnya Cameron yang menabrak dan membunuh korban. Waduh, kena hukuman 24 tahun? Oh, berarti tahun ini Cameron baru berumur 21 tahun ya. Setelah nanti keluar dari penjara, dia sudah berumur 45 tahun. Lama juga ya. Udah tua.
Sedih. Begitulah, makanya jangan ugal-ugalan guys kalau bawa kendaraan. Apalagi balap. Balap bukan di tempatnya lagi. Ini dunia nyata guys, bukan film, bukan game. Apalagi Fast and Furious ya. No. Nah, hasil sidang terakhir ini yang akhirnya viral di TikTok bukan dengan alasan yang logis ya, seperti kasihan dengan korban, geram dengan pelaku. Biasanya kan gitu kan. Yang ini viral karena netizen kasihan, mereka simpati terhadap Cameron Herring karena pria ganteng ini harus dipenjara 24 tahun. Astaga, ini maksudnya gimana? Lagi-lagi, good looking dibela netizen. Bukan hanya netizen Indonesia yang membela ya, tapi ternyata banyak juga netizen dari negara lain yang juga membela Cameron. Alasannya karena dia ganteng. Tapi kita harus lihat loh, di sisi lain, suami korban juga sangat sedih kehilangan istri dan anaknya gara-gara pria ganteng ini. Dan viral juga video perbandingan kesedihan suami korban dengan kesedihan dari ibu Cameron Herring. Dengan kesedihan dari ibu Cameron Herring yang mengetahui anaknya di penjara 24 tahun. Yang mana keluarga Cameron juga sudah membayar banyak sekali uang, namun hukuman penjaranya tetap lama. Mending gak usah bayar kan. Tapi namanya denda gimana? Memang sedih sih, masih muda gitu di penjara 24 tahun. Tapi pelajaran yang kita dapatkan dari kasus ini adalah, wahai kalian netizen, kalau mau bela orang itu pakai alasan yang logis dong. Meskipun kalian bela juga gak ada efeknya sama dia ya, gak ngefek. Tapi alasan kalian yang gak masuk akal ini, yang menunjukkan kualitas dari diri kalian. Alasan yang logis seperti contohnya ini deh. Orang ini masih muda, ceroboh, gak sengaja. Dia kan sudah bayar banyak denda, setidaknya ringankanlah hukumannya. Nah, kalau itu alasan logis yang masuk akal. Daripada kalian komen kayak gini, orang ini ganteng, tidak boleh dihukum. Ada juga yang komentar, pengen ikut ke penjara deh. Jadi orang good looking otomatis gak bersalah gitu. Jadi kamu mau tinggal di penjara bareng orang ganteng juga. Inilah kualitas manusia plus 62. Melihat orang hanya dari rupa sama wajahnya, bukan melihat perbuatannya loh. Seperti saya ini, super baik. Ya kan? Nah, yang di luar sana yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, jangan-jangan mereka psikopat. Seperti kasus serupa, yaitu kasusnya Elizabeth Guzman. Dia psikopat, bunuh ibunya. Tapi dia dibela karena dia cantik. Pantes ya, oplas dan good looking itu laku keras di negeri plus 62. Kayaknya aku juga harus pergi oplas deh, biar orang bela aku kan. Canda oplas. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe ke channel ini untuk mendukung saya dan Doge membuat lebih banyak video lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. 20岁了，装个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的回2岁了，装个蛋。